sebenarnya ada instrumen dalam instrumen resmi dalam sebuah prosedur politik gitu ya. Artinya harusnya kan proses penjaringan calon presiden itu kan dilakukan oleh partai politik gitu ya. Nah, apakah sebenarnya ada ketidakpercayaan Projo terhadap partai politik sehingga Projo harus melakukan itu sendiri? Dia bilang musra adalah instrumen dalam berdemokrasi gitu. Jadi Pak Jokowi berharap musra ini bisa memunculkan katanya pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo dan saya Stevi Maradona. Kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Sobat Klimaks, beruntung sekali hari ini kita kedatangan tamu besar gitu ya. Beliau adalah Bendara Umum Projo Jokowi, Mas Panel Barus. Beliau ini juga sebagai Ketua Panitia Nasional, Mas ya? Ya. Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat, Musra. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, mungkin biar kita sampai klimaks tentang keingintahuan politik kita terkait dengan persoalan Musra dan Projo ke depan seperti apa. Nah, saya manggilnya Mas atau Bang nih? Bang. Bang, oke. Bang Panel, mungkin bisa diceritakan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga, oke. Apakah ada keterkaitan antara Projo dengan musyawarah rakyat yang sekarang berlangsung ini sekarang ini? Ya pasti ada keterkaitan. Karena apa? Jadi asal mula dan ide dasar dari pelaksanaan musyawarah rakyat ini sendiri memang dapur awalnya itu ada di Projo. Oke. Dan dia kemudian menjadi keputusan politik di Rakernas 5 Projo di Borobudur bulan Mei 2022. Yang waktu itu Rakernasnya dibuka oleh Pak Presiden Jokowi. Gitu. Ya. Dan ada relasinya nggak dengan Pak Jokowi? Pasti ada. Karena dasar kami melangkah untuk memutuskan kami akan menjalankan musra, salah satunya adalah isi dari pidato arahan Pak Jokowi di pembukaan musra itu. Yang mana beliau menyampaikan kepada kita semua di sana, yang waktu itu dihadiri Rakernasnya oleh 6.000 peserta dari Projo se-Indonesia. Beliau menyampaikan dalam pidatonya, ojo ke susu. Gitu. Jangan buru-buru. Maksudnya apa? Ojo ke susu itu? Ojo ke susu milih, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru nyalonin. Iya, jangan buru-buru deklarasi. Jadi selain ojo ke susu, beliau juga bilang begini, tolong Projo-Projo ini gali kembali kira-kira apa yang menjadi keinginan rakyat. Turun ke bawah. Gitu loh. Tanya apa yang menjadi aspirasi rakyat di bawah. Lalu kita mikir, mekanismenya kira-kira apa? Gitu kan? Keluarlah gagasan musyawarah rakyat ini sebagai mekanisme untuk kita turun ke bawah, bertanya secara langsung ke masyarakat, menyediakan ruang buat rakyat bersuara, menyampaikan apa aspirasinya. Jadilah itu musra. Oke. Jadi keputusan politik di Rakernas 5 Borobudur itu. Tapi setelah Rakernas selesai, saya dengan Ketua Umum Projo dan Pak Sekjen waktu itu menawarkan kepada rekan-rekan organ relawan Jokowi lainnya untuk bersama-sama gitu ya ngejalanin musra ini. Sehingga pada akhirnya musra ini menjadi agenda bersama. 18, dari seluruh elemen 18 organ relawan Jokowi yang besar-besar ada di sini. Jadi pendukung Jokowi, relawan pendukung Jokowi nextnya akan diikut sertakan dalam
proses ini gitu. Iya. Setelah ketemu hasil. Iya, betul. Akhirnya semua setuju, akhirnya jalan musrah. Itu ngapain, Mas? Bang, dalam musrah itu. Nah, setelah setuju semua, musrah kita jalankan, ide dasarnya sudah kita sampaikan ke teman-teman, sama pandangannya oke semua. Karena Projo berpikir ini pekerjaan besar. Bertanya ke rakyat di seluruh Indonesia ini kan pekerjaan besar. Iya kan? Kalau kita kerjakannya keroyokan bersama-sama pasti Lebih mudah. lebih ringan kalau gotong royong. Nah, akhirnya dengan proses panjang, persiapan panjang, 18 kelompok ini bersatu menjalankan musrah. Akhirnya musrah pertama kita selenggarakan di Jawa Barat. Tanggal 28 Agustus 2022 waktu itu. Dan di musrah pertama di Jawa Barat langsung dibuka oleh Presiden Jokowi waktu itu. Yang mana dalam pidatonya sangat heroik sekali Jokowi itu ya. Dia bilang musrah adalah instrumen dalam berdemokrasi gitu. Jadi Pak Jokowi berharap musrah ini bisa memunculkan katanya pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Nah, gitulah kira-kira. Dan itu kita jalanin terus dari mulai 28 Agustus 2022 sampai hari ini. Oke, Mas. Sudah 16 provinsi. Besok 17. Oke, Mas, bentar, Mas. Dari proses ini, kita kan menyebut sebenarnya ada instrumen dalam instrumen resmi dalam sebuah prosedur politik gitu ya. Artinya harusnya kan proses penjaringan calon presiden itu kan dilakukan oleh partai politik gitu. Nah, apakah sebenarnya ada ketidakpercayaan Projo terhadap partai politik sehingga Projo harus melakukan itu sendiri? Enggak. Kita bergerak ini juga dengan satu kesadaran tidak buta konstitusi bahwa secara formal nanti pasangan capres cawapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kita paham itu. Tapi yang juga kita paham adalah bahwa proses politik ini, bahwa proses berdemokrasi ini, yang namanya keterlibatan rakyat ini menjadi syarat mutlak dari sebuah jalannya demokrasi. Itu tidak dilakukan oleh partai politik? Jadi, ya saya nggak tahu. Seharusnya musrah ini dijalani nama partai politik. Jadi, musrah ini menurut saya sih teman-teman partai politik juga nggak tersinggung. Seneng-seneng aja. Buktinya, dari beberapa seri musrah yang kita laksanakan, hasilnya kita komunikasikan dengan partai politik. Mereka menunggu, happy, mereka terima. Siapa aja Karena yang udah musrah komunikasi? ini kan yang udah dikomunikasikan hasilnya ke partai politik mana aja? ya selain ke Pak Jokowi, tentu ke partai politik yang sudah menerima kami secara lengkap waktu itu di Golkar, Golkar, di Gerindra, besok P3, selanjutnya PAN mungkin, PAN, nextnya mungkin PDI. Dan PDI seterusnya. terakhir ya? Belum tentu, bisa jadi habis PDI Nasdem. Bisa jadi Demokrat, semuanya aja. Nggak ada masalah buat kita. Oke. Gitu. Mas, ini kan sudah jalan ya, musrah sudah jalan. Kalau ketemu Jadi gini, kita paham betul itu mengenai formal konstitusi. Tapi sekali lagi jangan kita sekedar lipstick saja dalam menjalankan demokrasi. Nah, menjalankan musrah ini itikatnya adalah memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi keterlibatan rakyat dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Nasib bangsa ke depan ini bisa ngomong apa agenda bangsa ke depan, apa program prioritas harapannya rakyat apa, siapa calon pemimpin yang menjadi dambaan rakyat, gitu kan? Itu kan rakyat harus terlibat. Jangan kemudian rakyat hanya sekedar jadi objek dimobilisasi ke TPS suruh nyoblos. Itu nggak pas menurut kita. Rakyat harus jadi subjek perubahan. Oke. Gitu. Ya, oke Mas. Mungkin selain di musrah ini, selain bicara tentang figur, apakah juga akan bicara soal kontrak politik terhadap orang yang akan dicalonkan lewat musrah? Gini, musrah tidak mencalonkan.
Ya, Musra, partai politik Musra hanya menjadi alat rekam. Mhm. Musra hanya memotret situasi yang bergerak di masyarakat. Musra akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat. Tapi nanti ujungnya tidak ada satu nama untuk disodorkan gitu, atau tetap bervariasi nama yang akan disodorkan ke partai Kita politik. umumkan setiap hasil musrah itu kita umumkan. Oke. Musrah di mana Hasilnya ini. hasilnya ini, musrah di mana hasilnya ini. Yang Kan sudah diumumkan has- apanya? Contohnya, Mas. Ya hasil Contohnya apa? e-voting tadi. Jadi gini, Oh, ada e-voting. ada juga? e-voting. Jadi ada Ada e-voting. Nah, yang ini yang harus dikasih tahu. Jadi di Musra ada e-voting ya? Ada e-voting. Jadi Berhubungan gini, dalam pelaksanaan musrah tadi saya bilang niat utamanya adalah memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk rakyat bersuara. Ya. Bersuara, no sensor. Rakyat boleh ngomong apa aja. Di situ agendanya, problemnya. Karena apa yang menjadi agenda rakyat itu akan menjadi agenda negara. Apa yang menjadi problem rakyat di bawah itu akan menjadi problem negara. Apa yang menjadi program masyarakat di bawah itu akan menjadi program negara. Dan apa yang diinginkan tentang pemimpin di bawah itu akan menjadi pemimpin ke depan. Kan begitu? Iya. Nah, cuma dalam setiap musrah yang durasinya, setiap musrah itu cuma 3 jam, rata-rata ya. Akhirnya kita berpikir nih, bagaimana nih ribuan orang datang ke musrah yang bisa ngomong cuma 100. 2 menit udah 200 menit. Lalu harus ada mekanisme nih, supaya orang yang tidak kebagian ngomong ini bisa tetap berpartisipasi. Ya. Makanya kita siapkanlah mekanisme yang namanya e-voting itu. Orang datang nggak bisa ngomong, tapi bisa menyampaikan pendapatnya melalui e-voting. Voting. Di e-voting itu dia tinggal kita sebar barcode di lokasi, Oke. dia scan, muncul pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Oke, apa aja itu? Pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apa agenda kebangsaan yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu, ada 7 pilihan. Pertanyaan kedua. Multiple choice ya. Kedua. Pertanyaan kedua, apa program prioritas nasional harapan rakyat yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu. Ada 11 pilihan. Pertanyaan ketiga. Multiple choice. Yang ketiga, apa kriteria dan karakter yang pemimpin yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu, ada 7. 4. Nah, pertanyaan keempat, siapa capres yang akan Anda pilih di pemilu 2024? Nah, ini nggak pilih salah satu. Ini tuliskan satu Pertanyaan nama saja. terbuka berarti. Terbuka. Kalau kita kasih pilihan, kita mengarahkan dong. Pertanyaan terakhir. Gitu. Jadi, Mas Dewo kalau ikut e-vote bisa tulis nama Mas Dewo sendiri, boleh juga. Asik. Capres Adewo itu. Mas Capres Dewo. Adewo. Keren. Pertanyaan terakhirnya apa? Pertanyaan terakhir itu, siapa cawapres yang akan Anda pilih di pemilu 2024? Tuliskan satu nama saja. Oke. Hasilnya mengerucut nggak tiap musrah sampai yang Ini udah yang ke-16 tadi ya, Iya. di Jogja. Dari 16 kali musrah, memang bersaing nih lumayan ketat ini. Antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Erlangga. Oh ya, Pak Jokowi juga sempat menang di 2 lokasi musrah. sempat menang. Iya, di Jawa Barat pembukaan beliau menang, di NTT menang. Gitu. Pak Sandiaga Uno sempat menang sekali di Riau. Gitu. Gitu. Nah, di Cawapres ini juga dinamis sekali. Sama. Waduh. Ada Pak Mahfud MD tiba-tiba sprint, Lagi ya? sprint. Di putaran-putaran ke-15 nyprint ya. Terus di Cawapres juga ada apa namanya? Muldoko, Pak Muldoko. Oke. Gitu. Ada Pak Erik juga stabil. Ya. Konsisten, ada terus dia Di isinya. setiap daerah. Ada. Terus ada Pak Uno. Sandiaga Uno. Ada yang ngusulin Anies Baswedan nggak, Mas? Pasti ada. Serius ada? Ada. Wow. Di setiap daerah ada juga namanya. Walaupun mereka tahu bahwa ini musrahnya pro Jokowi ya. Enggak, ini musyawarah rakyat. Rakyat. Bukan musyawarah relawan Jokowi. Tapi kan yang ada yang relawan Musyawarah rakyat yang fasilitatornya relawan Jokowi. Tapi Tapi yang menarik bermusyawarah rakyat, Mas Dewo. Jokowi. Iya. Kita Jadi teman-teman media nulisnya jangan musyawarah relawan Jokowi, jangan. Harus dikoreksi, ini musyawarah rakyat yang memfasilitasi relawan Jokowi. Iya.
Gitu loh. Ya, Tapi tapi muncul- memang unik ya, nama Anies masih muncul itu unik di musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh Projo yang secara Bukan dari hanya Projo, 18 18 elemen Ya. pendukung Jokowi. Jokowi. Sementara dalam kalkulasi politik kita selalu melihat bahwa antara Jokowi dan Anies adalah dua sisi yang saling berbeda gitu ya. Saya nggak menyebut berhadapan, tapi dua sisi yang berbeda. Ini menjadi unik gitu loh kalau kemudian muncul nama Anies. Iya, nggak aneh sih buat kita ya. Karena buat Projo ya. Ini saya sebagai bendahara umum Projo. Buat Projo strategi ya, taktik atau strategi besar ke depan buat Projo adalah menggunakan momentum politik pemilu 2024 harus menjadi ajang konsolidasi besar bagi bangsa ini. Oke. Supaya apa? Negara ini bisa kembali fokus kepada apa? Kepada pekerjaan mendorong masyarakat yang adil, makmur, merata. Oke. Ke situ fokusnya. Oke. Supaya apa? Supaya kita ke depan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang udah dicanangkan oleh pemerintahan hari ini. Kalau kita masih ribut-ribut, konflik di internal, friksi di mana-mana, ya gimana mau menang kompetisi regional global? Gitu loh. Jadi hentikan polarisasi. Oke. Gunakan momentum pemilu besok itu sebagai ajang konsolidasi. Jangan ada lagi polarisasi politik. Kayaknya nggak bisa itu, Bang. Berat itu. Iya, Dari Republika, pengamat politik maupun politisi yang kita tanya soal polarisasi ini, arahnya bukan makin lumer, bukan makin mencair, mengeras. makin mengeras. Akan makin Malah mengeras. dalam beberapa pertanyaan lebih tajam lagi, mereka mengkhawatirkan bahwa polarisasi ini akan lebih tajam lagi dari 2017 Pilkada DKI Jakarta, lebih tajam lagi dari Pileg Pilpres 2019. Makanya Versinya Projo akan seperti apa? makanya Projo ngelihat itu memang barang yang besar, bukan barang yang mudah direalisasi. Tapi cita-cita itu harus kita diseminasikan bersama-sama. Kalau bangsa ini mau lompat, Iya. Jadi kan kalau begini, Mas. kalau kita mau lompat tapi masih ribut nggak bisa. Gitu loh. Jadi saya juga ngajak teman-teman media, wartawan, jurnalis, ya untuk sama-sama meninggalkan polarisasi itu, jangan dikompor-komporin malah, supaya bangsa ini lompat gitu loh. Iya kan? Karena Gitu. justru muncul asumsi gini, Mas. Maka dari itu butuh tuh sosok-sosok yang sejuk, Ais. bisa apa namanya masuk ke semua kelompok, gitu kan? Mengakomodasi semua, gitu. Tapi justru para analis itu melihat dan para pengamat justru melihat kondisi ke depan itu sangat mengeras dan karena itu butuh konsistensi kepemimpinan. Makanya Makanya gimana nggak keras? ini. Gitu Mas. Jadi ketika kita bicara konsistensi, ketika bicara ke depan itu akan semakin keras, butuh kepemimpinan yang konsistensi kepemimpinan. Maka muncullah gagasan 3 periode, mungkin muncul gagasan perpanjangan. Karena kebutuhan konsistensi agar jangan sampai politik yang semakin mengeras ini benar-benar menghancurkan bangsa ini. Sempat munculnya wacana itu. Nah dari Projo sendiri sikap terhadap wacana itu gimana? Ya yang pasti buat Projo spekulasi isu 3 periode penundaan pemilu itu buat kami sudah tutup buku kami di 2022 tanggal 28 Desember kemarin. Nah, Ya, kami tutup. sudah sampaikan ke publik bahwa Projo secara tegas menolak 3 periode, menolak penundaan pemilu. Dalam artian kalau Pak Jokowi Karena itu tidak berbahaya buat demokrasi. tapi tiba-tiba dia ada sebagai kandidat di pemilu 2024, menurut Projo nggak mungkin dan itu Ya, merugikan. kita patuh pada konstitusi, kita jalankan saja itu konstitusi. Oke. Kita ini, saya mungkin juga Mas Dewo itu menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari sejarah 98 Oke. yang punya agenda membuka ruang demokrasi, yang salah satunya adalah pembatasan masa jabatan. Masa hari ini kita
harus jilat lagi ludah itu atau kita mengkhianati cita-cita perjuangan reformasi, saya pikir nggak bisa. Terlalu mahal biayanya gitu loh. Ya untuk sebuah pragmatisme itu nggak bisa. Gitu loh. Apa alasannya pemilu ditunda? Kan bingung juga orang mau pakai alasan apa. Kondisi ekonomi katanya tumbuh 5,71%. Ya. Gitu loh. Mau pakai isu perangnya jauh dari kita. Ya. Energi kita masih punya. Gitu loh. Terus mau pakai alasan apa? Gitu loh. Jadi buat Projo, isu 3 periode, isu penundaan, case close, tutup. Gitu loh. Jadi Sudah dikomunikasikan, tidak ada spekulasi itu sudah lagi. dikomunikasikan dengan Pak Jokowi terkait dengan case close terhadap perpanjangan ataupun 3 periode ini dari Projo sendiri. Coba tanya Pak Jokowi, Mas Dewo besok. Atau Pak Jokowinya sudah pernah, Pokoknya merah kata Jokowi, merah kata Projo. Pak Jokowinya sudah pernah bilang secara kepada Projo dan kawan-kawan. Terbuka Pak Jokowi, jangan tampar muka saya. Oke. Waduh. Jangan jorok-jorokin, saya nggak mau, kata dia. Oke. Ini kan dijorok-jorokin terus. Sehingga isu itu sehingga tone negatifnya yang terima Pak Jokowi gitu. Yes. Iya. Betul. Janganlah gitu loh. Sayang legacy besar yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi, dibangun oleh Pak Jokowi ya dari berbagai aspek, nanti rusak hanya gara-gara ini gitu loh. Jadi saya pikir isu 3 periode penundaan, saya pikir Stop. sudah selesai lah spekulasinya lah ya. Gitu. Udah kita tatap sekarang pemilu 2024 ya supaya regenerasi kepemimpinan di bangsa ini terjadi. Kita ciptakan pemilu yang berkualitas. Musra adalah salah satu ruang dan salah satu ikhtiar kita dalam berdemokrasi. Iya kan? Gitu. Yang menarik pokoknya di Musra ini adalah pertarungan di capres-cawapres yang dinamis. Gitu loh. Dan yang paling menarik sekarang ini adalah bursa di cawapresnya. Ada nama anaknya Pak Jokowi nggak di dalam? Kadang-kadang ada. Gitu, kadang-kadang ada. Kaisang dan Gibran. Enggak, Kaisangnya enggak ada, Gibran. Kadang-kadang tapi. Tunggu, saya jadi lebih menarik lagi. Kalau dengan posisi Projonya yang pro Jokowi ke depannya, Projo dan kawan-kawan ini akan terus mendukung Gibran juga masuk ke politik lebih lanjut dan Kaisang juga masuk ke politik lebih lanjut. Belum ada kongresnya di Projo untuk itu. Karena namanya Projo, Pro Jokowi, bukan Progrip. Jadi nantilah. Keluarganya Jokowi. Enggak. Kita Pro Jokowi karena kita ketemu di nilai Nawacita di 2014. Oke. Gitu. Dan kita tuntaskan ini 10 tahun supaya Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik, besar bagi bangsa ini. Musra ini salah satu legacy. Dalam sebuah proses politik berdemokrasi ini kan legacy. Ya. Rakyat terlibat, gitu ya. Tapi masa iya dukung Pak Jokowi nggak dukung anaknya? Ya itu urusan ke depan ya. Kita organisasi kan nggak bisa tiba-tiba ada prosesnya. Mau mutusin musra aja harus ada rakerasnya. Ya. Gitu. Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan di forum klimaks ini, kita udah klimaks banget ini. jadi musra ini kita akan tuntasin sampai 80% provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Nanti akan mengerucut 3 nama capres teratas, kita akan serahkan ke Pak Jokowi. 3 nama capres teratas versi musra. Hasil potret musra. Sama wapresnya dong. Wapresnya 5. Oh, wapresnya 5. Iya, Oke. wapresnya 3 nama capres, 5 wapres. 5 nama wapres. Kemungkinan seperti itu. Atau 33 atau 35. Itu masih kami kalkulasi gitu loh. Itu. Tadi saya udah buka yang menguat tadi siapa, di wapres juga yang menguat siapa. Yang wapres belum dibuka. Udah tadi ada Pak Muldoko. Mahfud, ada Pak Erik, ada Pak Muldoko, ada Pak Uno. Pak Erik nih keren nih. Di semua tempat ada isinya. Iya. Ini bisa joker merah juga Pak Erik nih. Joker merah. Iya, kalau main kartu kita nyabut dapat joker merah bahagia banget kita. Iya, bisa pakai Dia di masuk ke mana-mana, semua. Masuk Semua ke kartu. ekor. Iya, yang pusing itu kalau kita dapat joker nggak ada temennya kan gitu. Ini membahagiakan ini, joker merah ini.
Gitu. Jadi dia bisa jadi faktor penentu. Karena buat Projo pemilu 2014 itu rumusnya ada 4. 2024. 2024 itu rumusnya ada 4. Sukses Pilpres 2024 itu rumusnya ada 4. Yang pertama adalah koalisi partainya apa. Orang elektabilitas tinggi, pengen nyalon, tapi kalau dukungan koalisi partainya nggak ada kan susah. Iya, betul. Nggak jadi main. Ya. Iya kan? Itulah isu Pak Anies, Pak Ganjar, itu kan. Yang nggak punya partai ini kan, kayak Pak Uno juga. Gitu. Lalu yang kedua baru capresnya siapa. Elektabilitasnya seberapa tinggi. Yang ketiga, cawapres menentukan. Kenapa cawapres menentukan? Karena kita lihat di papan atas, survei papan atas, para capres ini ketat-ketat ini persaingannya, tipis-tipis. Tipis-tipis, sehingga Dari hasil e-voting tadi ya. bukan hanya e-voting dari semua hasil survei yang Mas lihat juga kan ketat-ketat ini semua. Iya. Sehingga fungsi dan kehadiran cawapres ini menjadi signifikan. Iya. Signifikan. Gitu. Kayak Pak Mahfud, dia punya ceruknya apa? Pak Erik punya ceruknya apa? Nilai tambahnya apa? Dalam pasangan ini. Itu jadi penting. Gitu loh. Baru yang keempat nih. Yang keempat ini adalah kemana kekuatan pendukung Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Ini juga jadi penting. Harus. Gitu. Masih Empat ngefek ini. berarti ya. Akan sangat ngefek kemana Jokowi, arah angin Jokowi itu akan sangat ngefek. Ya, minimal portofolionya 2 pemilu kita menang. Iya nggak? 3 kali mau pilkada, Bos. Lawan incumbent. Iya kan? Gitu. Saya pikir dengan gelaran musra ini kan malah makin kuat ini konsolidasi teman-teman non-parpolnya yang relawan Jokowi ini. Ya. Dan pasti kami juga akan menyerahkan rekapitulasi keseluruhan dari hasil musra 80% provinsi di Indonesia ke Pak Jokowi, baru nanti kita tunggulah wangsit dari Pak Jokowi kira-kira kemana, belok kiri atau belok kanan nih Pak, kan begitu. Kalau sudah disampaikan belok kiri, belok kanan, saya balik ke pertanyaan Bung Dewo tadi, akan ada kontrak politik dari kawan-kawan Projo terhadap pemimpin capres depan. maupun Capres, ya. cawapresnya. Jadi gini, di musra itu kan ada agenda-agenda kebangsaan. Ada program-program yang prioritas yang diinginkan oleh rakyat untuk dijalankan bagi pemimpin ke depan. Jadi ini adalah proposal bagi calon pemimpin ke depan yang harus dijalankan. Tidak cek kosong gitulah Oke, kira-kira. kok- Tidak nggak cek kosongan. kosong. Apa agenda yang diinginkan rakyat, apa program prioritas yang diinginkan rakyat, itu kita serahkan. Bahwa pemimpin ke depan sebaiknya menjalankan itu, karena itu keinginan rakyat. Gitu. Ya. Dan nanti pasti ketika nama itu disodorkan dan di ACC oleh partai yang bersangkutan, positioning Pak Jokowi akan ada di situ. Gini, hasil musra ini janji kita ke Pak Jokowi, kita serahkan ke beliau. Oke. Ya. Oke? Oke. Kita kasih Pak, ini hasil potretnya nih. Capresnya ini, agenda kebangsaan. Ini program ini, capresnya ini, kriterianya ini. Nih. Gitu. Kita tunggu aja. Setelah beliau lihat bagaimana ya. Habis itu lihat aja Projo belok kiri atau belok kanan. Nah, gitu loh. Nggak usah rumit-rumit gitu loh. Iya. Gitu. Lihat aja Projo belok ke kiri apa belok ke kanan atau lurus mentok nih kan. Gitu. Iya. Oke. Karena merah kata Jokowi, merah kata Projo. Oke. Ini yang ini Mas, terakhir Putih nih. kata Jokowi, putih juga kata Projo. Oke, putih kata Jokowi, putih kata Projo, merah kata Jokowi, merah kata Projo. Ini pertanyaan terakhir Mas. Apa tuh? Masih terkait dengan Projo ya. Hmm. Ini kan namanya Pro Jokowi. Hmm. Ketika Pro Jokowi sudah tidak menjabat lagi presiden, Nah, nextnya mau apa ini? Projo, mungkin bukan hanya Projo ya, elemen-elemen pendukung Jokowi lainnya. Iya. Tapi karena ada Mas Panel di sini, mungkin Projo itu mau kemana sih? Mau jadi partai politik atau mau membubarkan diri
atau mau apa gitu. Mau jadi pro keluarga Jokowi Atau pro Gibran gitu pro kan. Gibran ke Atau depannya. pro- Jadi kita setelah 2024 Pak Jokowi tidak menjabat, tetap di PDIP, who knows tapi ya, saya nggak tahu ya, who knows ya. Projo, mau Menurut kemana? Mas Dewo kemana bagusnya? Ya, yang pasti ini kan satu elemen yang terkonsolidasi gitu ya. Dan sampai sekarang terkonsolidasi. Jadi kita bertanya-tanya itu loh. Yang pasti saya kasih tahu dulu. Jangan sampai ya kalau bubar ya kalau ini masa bubar? masa bubar. Gini loh, Ini Mas. kan potensial politik ya. Gini Mas, Secara politik terlalu besar. gini. Projo ini ada karena Jokowi. This is too big to fail. Ini Projo ada karena Jokowi. Oke. Gitu loh. Kalau nggak ada Jokowi, nggak ada Projo. Makanya itu tadi yang menjawab akan jadi pro apa? GIP atau apa gitu. Enggak, Projo ini ada karena ada Jokowi. Oke. Jadi kalau besok Jokowi tidak berkuasa 2024 bulan 10, kita akan diskusikan lagi dengan beliau. Kan beliau dewan pembina kita di Projo. Projo ke depan setelah 2024 jadi partai politik siap. Wait, Nggak ada siap masalah. jadi partai politik? Berani, siap, nggak ada masalah. Oke. Kalau memang itu takdir sejarahnya, kita akan jemput ke situ. Saat ini 400 DPC kita, kurang lebih. Sudah cukup sebetulnya. Lebih dari cukup. Kalau kita diperintah jadi partai, lolos verifikasi kemarin. Iya. Apa salahnya? Kan orang berpartai nggak ada salahnya juga. Gitu. Iya. Secara blueprint memang ada pembahasan ke arah sana. Belum. Kan itu nanti. Enggak, blueprint. Enggak, saya bilang blueprint. Ini tanya pertanyaan. Saya bilang blueprint. Berarti nggak dengerin pertanyaan Mas Dewo nih. Nanti kata dia kan begitu. Saya bilang blueprint ketika Makanya saya dari bilang- awal membahas Projo ke depannya kan kalau blueprint kan di awal visinya ke depan ketika Pak Jokowi selesai. Oh ini bisa nih, saya ini di bisa sini, nih. sini. Kalau yang saya tangkap tadi dari Bang Panel bilang seperti itu, secara blueprint sebetulnya sudah ada bahwa ke depan akan menjadi sebuah institusi politik apapun. yang lebih firm dari sekedar relawan misalnya. Ya, bentuk perjuangan politik tertinggi itu ada di partai politik. Yes. Gitu. Projo hari ini ormas politik. Yes. Belum jadi partai politik. Yes. Tapi tadi saya kasih tahu bahwa Projo ada karena ada Pak Jokowi. Karena ada cita-cita lah mendapat kepemimpinan nasional yang berpihak pada rakyat gitu ya. Jadi lahirlah Projo. Nah, kalau saya kasih tahu tadi ke Mas Dewa, hari ini 400 DPC kita. 400-an DPC ya, kota kabupaten. Jadi kalau sekedar formal pengen Lolos. lolos verifikasi, bisa barang ini. Gitu. Tinggal cari modalnya aja. Cuman kan itu kan Mas Dewa kan tanya nanti setelah Pak Jokowi Iya, betul. tidak berkuasa lagi di 2024 bulan 10. Gitu. Nanti saya kasih tahu lah apa hasil diskusi di ujung itu. Kemana-kemananya itu kan. Telepon saya 24 jam aktif. Iya, jadi Projo akan siap menjemput takdir sejarahnya ke depan. Ais, mantap. Jadi partai politik, tetap menjadi ormas politik, karena nama Projo ini juga bisa diartikan negeri, bisa diartikan rakyat. Projo itu artinya negeri atau Iya, rakyat. Projo itu negara kalau bahasa Raja. Jawa. Gitu. Raja. Ya, jadi Projo ini adalah orang-orang yang mencintai negeri dan rakyat. Ais, mantap. Itu Mas Dewo. Mantap nih. Mantap. Gitu. Thank you banget ini Mas Siap. ngobrolnya. Terima kasih Gitu ya. banget. Iya, Bang Panel. iya. Next time kalau kita undang datang lagi dong. Siap. Jadi Musra ini teman-teman Klimaks, teman-teman Republika ini harus ngeker terus. Ay, ini. siap. Iya. Kita Pak Erik ini joker merah ini, sekarang lihat ini. Saya senang istilahnya. Kalau kita main kartu nyabut, datang joker merah, bahagia hati. Iya, bahagia. Ini Gitu. bisa dipakai di semua kartu tuh, Mas. Iya, gitu. Oke, begitu teman-teman Klimak. Saya yakin teman-teman lebih tercerahkan, lebih tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Projo ke depan. Dan saya harapkan ini bisa membuat kita semua klimaks dalam gagasan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan jangan lupa ikuti terus Klimaks. Kelarin masalah kita semua. Mantap. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Klimaks. Kelarin masalah kita semua.